Lalu, yang ketiga dari proses pembentukan ATP adalah fosforilasi oksidatif. Jadi, sejumlah besar energi yang belum terangkai itu masih tersimpan di dalam hidrogen yang dibebaskan, yang mengandung elektron pada tingkat energi tinggi. Fosforilasi oksidatif itu merujuk pada proses sintesis ATP dengan menggunakan energi yang dibebaskan elektron ketika elektron dipindahkan ke oksigen. Proses ini melibatkan dua kelompok protein, dan keduanya itu terletak di membran dalam mitokondria, sistem transport elektron dan ATP sintase, yaitu sistem transport elektron dan ATP sintase. Jadi, keuntungan besar dalam penangkapan energi itu dimulai ketika NADH dan FADH itu masuk ke sistem transport elektron. Nah, sistem transport elektron itu meliputi molekul-molekul pengangkut elektron yang terdapat pada 4 kompleks protein inert besar diberi nomor 1, 2, 3, dan 4, beserta 2 pengangkut elektron kecil yang sangat mobil, sitokrom C dan ubiquinon, juga dikenal dengan koenzim Ki, yang membawa elektron di antara kompleks-kompleks utama. Begitu sistem transport elektron itu mulai bekerja, elektron berenergi tinggi itu diekstrak dari atom hidrogen dalam NADH dan FADH2, lalu dipindahkan melalui serangkaian langkah dari satu molekul pengangkut elektron ke yang lain dalam satu lini perakitan. Akibatnya apa? Akibatnya, pemberian ion hidrogen dan elektron di dalam sistem transport elektron, NADH dan FADH2 itu diubah kembali menjadi NAD+ dan FAD, membebaskan keduanya untuk mengambil atom hidrogen lain yang dilepaskan selama glikolisis dan siklus asam sitrat. Dengan demikian, NAD+ dan FAD itu menghubungkan siklus asam sitrat dan sistem transport elektron. Jadi, molekul-molekul pengangkut elektron itu tersusun dalam urutan spesifik di membran dalam, sehingga elektron berenergi tinggi itu jatuh pada tingkat energi dari tinggi ke rendah sewaktu berpindah dari satu molekul pengangkut ke yang lain dalam sebuah rantai reaksi. Akhirnya, ketika berada pada tingkat energi terendah, elektron itu terikat pada oksigen molekular yang berasal dari udara nafas kita. Lalu, oksigen itu memasuki mitokondria dan berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir pada sistem transport elektron. Nah, oksigen bermuatan negatif ini, kenapa negatif? Negatif karena sudah mendapat elektron tambahan, lalu bergabung dengan ion hidrogen bermuatan positif. Positifnya karena apa? Karena telah menyumbangkan elektron pada permulaan sistem transport elektron untuk membentuk air H2O. Ketika bergerak melalui rantai reaksi ini, si elektron itu melepaskan energi bebas. Sebagian energi yang dilepaskan itu hilang dalam bentuk panas, tetapi sebagian itu dimanfaatkan mitokondria untuk membentuk ATP. Pada 3 tempat dalam sistem transport elektron, kompleks 1, 3, dan 4, energi yang dilepaskan selama pemindahan elektron itu digunakan untuk mengangkut ion hidrogen melintasi membran dalam mitokondria dari matriks menuju ruang di antara membran mitokondria dalam dan luar, dikenal dengan ruang antar membran. Akibatnya apa? Akibatnya, ion hidrogen itu lebih terkonsentrasi pada ruang antar membran ketimbang di matriks. Gradien hidrogen yang dihasilkan sistem transport elektron ini menyediakan energi yang menggerakkan sintesis ATP oleh ATP sintase, enzim mitokondria terikat membran.